alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam kalam-kalam ilhami yang didapat oleh ulama-ulama kita, ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Beberapa ulama mengatakan ini hadis. Saya teliti, ini bukan hadis yang bersambung. Ini hanya kalam-kalam ilhami. Apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang disebut dalam hadis Bukhari, Kanallahu wa la syai'a ma'ah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia, sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan, fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia disebut kanz, kanzan makhfiyan. Aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir. Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ayat ini dimulai dari huwa, bukan Allah, seperti ayat kursi Allahu la ilaha illa hu, berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama zahir juga Pak, nama yang nyata. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Bapak kalau sebut dia dalam bahasa kita, maknanya mirip dalam bahasa Arab. Saya bilang dia, orangnya tampak enggak oleh mata? Ya. Tadi saya ngobrol sama beliau nih. Kita cerita tentang Habib Qais, beliau khutbah. Kelihatan enggak sekarang orangnya? Enggak, berarti tidak terlihat oleh fisik. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita yang ahli qalbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Ya, kalau ada sahabat kita yang mengatakan bid'ah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak. Al-Ibda ya, fi Madaril Ibtida, itu menjelaskan perdebatan ulama tentang zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan
disyariatkan. Masyru', begitu bahasa Arabnya. Jadi jangan terjebak di situ. Huwa itulah yang disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Coba lihat Bapak Saudara makan Allah. Allah itu dalam surat Taha berkata kepada Sayyidina Musa, "Hei Musa, innani anallah." Masih ingat? Ayat 14. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Berarti Allah menyebut di sini nama zatnya dengan ana. Sesungguhnya akulah Allah. Maka Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah dengan nama yang baru, Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan El. Allah itu bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Ibrani El. Siapa yang menjelaskan ini? Ada tokoh orientalis dari Australia, tetangga kita, namanya Arthur Jeffrey. Bisa 19 bahasa, Pak. Tapi sampai mati dia nggak percaya Quran dari Allah. Meneliti Quran, meneliti hadis, tapi nggak percaya bahwa Al-Quran dari Allah. Emang hidayah itu nggak masuk ke akal, hidayah itu masuk ke kolbu. Jadi kalau Bapak ngaji, diakal-akali, itu dalam pikirannya nolak terus tuh apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang. Maka kalau ngaji, jadikan akal itu tunduk kepada kolbu. Kolbu itu mainnya dengan rasa. Rasa yang dipakai oleh kolbu berbeda dengan rasionalitas yang dipakai oleh akal. Banyak ya. Teman kita nggak pernah merasakan khusyuk, dia bilang mustahil khusyuk. Dia nggak pernah coba, dia bilang nggak ada. Ya, sama kayak orang nggak menikah, nggak tahu nikmatnya malam pertama, dia bilang nggak ada tuh nikmatnya nikah. Mirip-mirip begitulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara makan Allah. Jadi ketika disebut huwa Allah, huwa itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu Allah mengenalkan dirinya menjadi Allah. Nah, proses dari huwa ke Allah ini panjang. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah meniupkan dari ruhnya. Tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu cahaya yang terpancar darinya disebut cahaya Nur Muhammad. Begitu ulama kita menjelaskannya. Inti dari Ahmad itu adalah nurnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke sentral jiwamu. Apa sentral jiwamu? Yaitu qalbu. Qalbunya Ahmad adalah Nur Muhammad. Maka Allah pandanglah nur itu. Pernah enggak Bapak Ibu saudara makan Allah, waktu dulu kita sekolah, kita dipelototin oleh guru kita? Keringetan enggak? Keringetan ya? Atau kita baru jatuh cinta dengan seseorang, terus kita dipelototin nama dia, beradu mata, keringat dingin, Pak. Yang pernah jatuh cinta, ya, mau jatuh cinta lagi nggak, Pak? Ya, jatuh cinta tuh enak tapi capek, ya, capek di jantung itu, deg-degan terus, ya. Tapi enak, Pak ya. Kayaknya mau coba lagi nih. Berkeringat. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ruh, sang peniup, memandang kepada hasil tiupannya yang bernama nur itu, berkeringatlah nur itu, meneteslah dari nur itu yang disebut 124.000 tetesan. Itulah rahasianya
filosofinya, hikmahnya, kenapa jumlah para nabi dan rasul 124.000. Hadis Imam Al-Hakim juga itu. Kok bisa 124.000? Ya ini dalilnya. Dalil rohaninya, dalil zawq qalbiyahnya. Yang Allah pandang apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah dipandang oleh Allah. Itulah kenabian beliau. Inilah yang dikatakan beliau, aku sudah jadi nabi sebelum Nabi Adam. Inilah kata-kata dari Allah SWT, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Alam pertama itulah bernama alam, ya, tetesan itu, alam nur itu. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu yang melakukan Allah, saudara, semoga kita termasuk bagian ini ya. 124.000 itu kan semua semua nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya ba'di, tiada nabi lagi setelahku. 124.000 itu masih ada enggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi. Pangkatnya adalah seorang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kalbunya itu warisan dari kalbunya para nabi. Inilah makna hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi.